Bismillah. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benderanya mana ini benderanya? Ini bisa berdiri. طيب خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik dan nikmatnya walhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan, diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat semangat untuk majlis ilmu, nikmat semangat untuk talabul ilmi, meneruskan perjuangan para sahabat, meneruskan perjuangan para salafus salih untuk melanjutkan fikih, melanjutkan pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Ikhwani fillah, insyaallah taala kita akan melanjutkan materi kita di mana terakhir kita sudah menyentuh pembahasan tentang takhir as-sahur, takhir as-suhur. As-sahur was-suhur. Yang benar suhur apa sahur? Sahur wa suhur. Suhur. Baik, as-suhur, suhur was-sahur. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Akan tapi as-suhur itu perbuatannya, was-sahur itu makanannya. Ya. Suhur itu perbuatannya dan sahur itu makanannya. Makanan yang dimakan ketika melakukan suhur. Nah, wa sunna ta'khiru suhurin in lam yakhsha tulu'a fajrin thanin liqauli Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah qultu kam kana bainahuma qala qadru 50 ayah muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah sahur bersama sahabat Zaid bin Thabit. Kemudian ditanya berapa jarak antara sahur dan salatnya, jaraknya 50 ayat. Maka ketika selesai sahur masuk ke waktu menunaikan salatul fajr, ya, salat al-fajr, menandakan bahwasanya disunahkan untuk mengakhirkan sahur, untuk kemudian setelah sahur tidak terlalu banyak waktu, akan tapi waktunya sedikit jedanya antara sahur dan salat al-fajr.
Akan tapi kita sudah singgung kemarin, mengakhirkan sahur ini dipahami oleh beberapa orang kurang tepat, sehingga mereka dengan sengaja bangunnya betul-betul mepet dengan waktu salat fajar. Padahal waktu mungkin tersisa tinggal 5 menit sebelum fajar tsani muncul. Akan tapi kemudian mengambil nasi sekitar 2 cepon, kemudian goreng telur dadar dulu. Jadi azan berkumandang masih goreng telur, ya. Kemudian bikin sirup, dunding. Jadi orang udah pulang dari masjid, dia masih belum selesai sahur. Itu resiko dari orang-orang yang mengamalkan zahir hadis Abi Hurairah yang sudah kita sebutkan, ya. Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u biyadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu. Kalau di antara kalian ada yang mendengar azan ketika sedang sahur, kemudian makanan masih berada di tangan kalian, maka jangan diletakkan piringnya, akan tapi lanjutkan makan sampai menuntaskan hajatnya, sampai menuntaskan hajatnya. Kalau diambil zahirnya saja seperti yang terjadi di zaman mutaakhirin ini yang kita sudah singgung, adapun di zaman salaf mereka sepakat bahwasannya makanan yang masuk setelah ada ilmu yakin bahwasannya fajar tsani telah muncul, bukan azan, ya, bukan azan tapi fajar tsani. Karena azan itu belum tentu tepat dengan fajar tsani. Umumnya maju sedikit, ya, walaupun 5 menit. Kalaupun majunya banyak seperti kebanyakan orang yang meragukan takwimnya waliul amr, takwimnya pemerintah, katanya bilangnya majunya sampai 20 menit, maka itu takalluf, ya, termasuk perbuatan yang takalluf. Tapi kalau dilakukan boleh-boleh saja, tapi membebani diri. Adapun mencukupkan dengan keputusan waliul amr, maka itu cukup dan boleh. Akan tetapi pada prakteknya azan dan sejak zaman salaf, azan dan tuluknya fajar, munculnya fajar tsani itu biasanya memang azannya maju. Biasanya azannya itu hal biasa untuk kehati-hatian, tapi tidak banyak, maksimal 5 menit. Nah, jadi jangan dipahami bahwasanya azan itu pasti bersamaan dengan munculnya fajar tsani. Ini sesuatu yang jarang terjadi. Umumnya maju barang 5 menit, walaupun barang 5 menit, 4 menit, 3 menit, biasanya maju. Memang untuk kehati-hatian. Jadi jangan langsung divonis ketika azan langsung piringnya dilempar kelundang. Nah, karena ini fajar tsani sudah muncul belum? Biasanya belum, umumnya belum. Barang selisih 5 menit. Baik. Hadis tersebut mengatakan bahwasanya kalau ada antum sudah mendapatkan nida itu di sini azan atau fajar tsani maksudnya? Fajar tsani. Hadisnya idza sami'tumun nida wal ina idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi aw bi yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu. Kalau kalian mendengar nida itu apa? Panggilan. Berarti apa? Azan. Tadi saya sudah kasih muqaddimah. Ya, tadi saya sudah kasih muqaddimah. Nabi SAW mengatakan kalau kalian mendengar panggilan azan. Panggilan azan di zaman Nabi dan di zaman setelahnya, yaitu zaman ulama salaf, panggilan azan subuh itu berbeda. Di zaman Nabi SAW, azannya Abdullah ibn Ummi Maktum itu pasti setelah fajar tsani muncul. Mengapa? Karena beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang makfuful ain, matanya tidak bisa melihat, yaitu buta. Beliau kapan melakukan azan fajar? Ketika sudah dikasih tahu temannya. Ya, dalam hadis asbahta, sudah masuk waktu subuh. Berarti sudah yakin belum fajar tsaninya muncul? Sudah yakin. Ini berbeda di zaman sekarang. Di zaman dahulu untuk menunaikan azan fajar mereka betul-betul melihat
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan terlalu kaku untuk melihat sebuah hadis. Bisa jadi kejadiannya berbeda dengan zaman sekarang, dan umumnya begitu. Umumnya konteks hadis itu seringnya berbeda antara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman sekarang. Di zaman sekarang orang mau azan fajar itu ndak lihat langit dulu, tapi pakainya jam digital, ya, pakainya jam digital. Jadi ndak bisa ngambil hadis itu langsung diterapkan ke kejadian ini. Ya, ini salah kaprah kalau begitu caranya. Adapun azannya Abdullah bin Ummi Maktum itu ala yakin, setelah fajar sani muncul tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Baik, nanti kita akan bahas masalah tentang mengakhirkan sahur. Itu beberapa mukaddimah. Para ulama mengatakan, adapun di zaman sekarang kalau hadis itu mau diterapkan maka betul. Karena di zaman sekarang azan itu sudah zaman salaf biasa. Memang mereka itu biasanya azan, saya sudah sampaikan tadi, azan fajarnya maju sekitar 5 menit untuk kehati-hatian, supaya ketika azan berkumandang masih bisa siap-siap, tidak kaget gitu ya, tidak kaget, sehingga dimajukan karena azan itu biasa makan waktu sekitar 5 menit, jadi biasanya dimajukan 5 menit. Oleh karena itu sampai sekarang yang pernah berarti umrah Ramadan, yang pernah umrah Ramadan itu kalau lihat waktu azan subuh berkumandang, yang terakhir hangat-hangat kemarin baru ya Pak, ketika azan subuh berkumandang ya masih banyak yang rebutan air zam-zam Pak, masih banyak. Dan Syekh Ibnu Utsaimin juga ditanya tentang itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak ada masalah, labas, tidak ada masalah. Mengapa? Karena azannya umumnya di seluruh bangsa umumnya itu maju sekitar 5 menit. Jadi pas azan berakhir itu kira-kira masuk waktu salat fajar, pas gitu. Hadis ini kalau diterapkan di zaman sekarang pas, maksudnya apa? Kalau dengar azan lanjutkan secukupnya, ya, lanjutkan secukupnya. Jadi sampai umumnya orang cukup makan sahur, bukan untuk sekenyang-kenyangnya, bukan. Ya, bukan untuk sekenyang. Kalau sekenyang-kenyangnya maka tidak ada batasnya. Bisa sampai jam 6 sahurnya. Iya kan? Nanti sholat subuhnya diqadha. Ya, karena makanan sudah di depan mata, kan harus didahulukan. Ya kan? Tanggung. Soalnya kalau piringnya udah ditaruh udah enggak boleh makan lagi. Nah, ini muskilah. Kalau memahami hadis secara zahir ini bahaya. Ya. Jadi itu diterapkan di zaman sekarang hadisnya tepat. Kalau takwilnya tadi maknanya atau fikihnya adalah azan fajar yang sebenarnya, maka tepatnya di zaman sekarang. Adapun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pemahaman yang Anda sampaikan tidak tepat, kata para ulama. Kenapa? Karena azannya Abdullah ibn Ummi Maktum itu ala yakin, dengan yakin bahwasanya dilakukan setelah fajar tsani muncul, ya enggak? Maka hadis itu perlu dikaitkan dengan hadis yang lain. Hadis tersebut perlu dikaitkan dengan hadis yang lain. Baik, ana akan sebutkan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu'. Dzakarna anna man tala'a al-fajr wa fihi ta'amun fayalfadhahu wa yatim shaumuhu. Fa in ibtala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batala shaumuhu wa hadza la khilafa fihi. Ini yang ngomong Imam Nawawi, bukan Imam Ibrahim Center, bukan. Wa daliluhu hadits Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adhdhinu bil-lailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina Ibnu Ummi Maktum, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila seseorang mendapati fajar tsani telah muncul, ya, fajar shadiq telah muncul, kemudian di mulutnya masih ada makanan, sisa makanan, kalau dia keluarkan fayalfadhahu, maka puasanya masih sah. Fa in ibtala'ahu ba'da ilmihi, hati-hati, kalau dia memakannya
dengan ilmu yakin bahwasanya fajar tsani sudah muncul, bukan karena azan loh. Kita sudah kasih mukaddimah tadi ya. Ingat baik-baik. Azan fajar itu bukan berarti fajar sodik betul-betul telah muncul, seringnya belum tentu. Biasanya maju sekitar 3 menit sampai 5 menit. Umumnya seperti itu. Fa in ibtala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batala shaumuhu. Kalau dia maksa makan yang ada di mulut, setelah ilmu fajar tsani sudah muncul, batal puasanya. Wa hadza la khilafa fihi, perkara ini tidak ada khilaf dari golongan para ulama, tidak ada khilaf. Lalu hadis tadi cara maknainya gimana? Ya kan masalahnya di situ. Apa hadisnya belum sampai? Ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, sama. Oh mungkin hadisnya belum sampai gimana? Hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad berpendapat sama. Kalau fajar tsani dengan ilmu yakin sudah muncul, sisa makanan masih ditelan, batal puasanya, sama. Ya. Maka hadis tersebut insyaallah akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim juga nanti perkataannya. Dan itu berdasarkan perkataan An-Nawawi tadi rahimahullah taala, berdasarkan hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma dan Aisyah ummul mukminin ya radhiyallahu anha, inna bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya azan terjadi 2 kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama azannya Bilal. Kalau Bilal sudah azan ya, maka lanjutkan makan kalian, lanjutkan minum kalian. Tapi kalau Ibnu Ummi Maktum sudah azan, maka semua itu harus berhenti. Maka ada batas, yaitu antara azannya Bilal dan azannya Ibnu Ummi Maktum. Yang boleh dilewati tetap makan ketika azan berarti azannya siapa? Azannya Bilal. Maka hadis Abu Hurairah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dimaknai itu terjadi ketika di azan yang pertama. Ketika sahur mendengar azannya Bilal, jangan takut. Jangan diletakkan piringnya, tapi makan sekenyangnya. Sampai batasnya siapa? Batasnya azannya siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Seperti itu memahami hadis Abu Hurairah di konteks zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman kita bisa juga dipakai. Karena di zaman kita azannya maju sekitar 3 sampai 5 menit. Itu hal yang biasa. Amma hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواه البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر قبيل طلوع الفجر. قال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام دون أبي هريرة ويكون خبرا عن الأذان الثاني. Nah, sama penjelasan Al-Imam An-Nawawi persis yang sudah saya sampaikan tadi. Maka hadis Abu Hurairah harus dimaknai bahwasannya dia masih dalam kondisi sahur, kemudian mendengar azannya siapa? Azannya Bilal. Maka tidak diletakkan piringnya, silahkan dinikmati makanannya. Mau makan buah, bikin jus, goreng telur, bikin mie, ya, ngawes tukang some, tukang bakso, tundangi kabeh ora apa-apa. Ya, batasnya tapi jelas. Batasnya azannya siapa? Abdullah bin Maktum. Tidak ada khilaf, kata Imam Nawawi, bukan kata saya. Ya. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi Tahdhib as-Sunan anna ba'd as-salaf akhadha bi dhahir al-hadith al-warid fi as-su'al wa ajazu al-akla wa syurb ba'da as-sama' adzan al-fajr. Naam, kita sampaikan tadi bahwasannya adapun pendapat 4 mazhab ana yang sampaikan tadi. Tapi beberapa ulama mengambil pendapat bahwasannya yang dimaksud adalah fajar ats-tsani, yaitu antum makan
waktu azan tinggal 5 menit karena baru bangun ya. Kalau sengaja beda lagi. Ini betul-betul yang tidak sengaja. Waktu tinggal 5 menit maka makan seperti biasa. Walaupun azan berkumandang maka selesaikan hajatnya. Seperti itu. Ini diambil pendapatnya salah satu ulama yang masyhur adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya meskipun Anda mendengar fajar tsani yang kedua maka tetap makan karena melihat zahir hadis Abi Hurairah. Adapun mana yang lebih kuat Allahu alam ya, mana yang lebih kuat Allahu alam. Adapun kami memegang pendapatnya jumhur dan pendapat 4 mazhab khususnya Al-Imam Ahmad, karena kuatnya dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti al-aswadi minal fajr. Maka tidak boleh waktu itu untuk makan, tidak boleh. Adapun dikatakan hadis Abu Hurairah khusus, ayat ini umum, maka harus dilihat dulu hadis-hadis yang lain seperti apa, perkataan para sahabat seperti apa, perbuatan para sahabat seperti apa. Adapun langsung menafsirkan sendiri ayat ini, menafsirkan Quran, hadis ini menafsirkan Quran dan lain sebagainya, maka ini butuh dalil penguat. Wallahu alam, pendapat jumhur fuqaha dan ulama 4 mazhab lebih selamat bukan menurut saya, tapi menurut Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, wal aula yang lebih utama, meskipun beliau mengatakan boleh-boleh saja, menghormati juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh 5 menit sebelum azan fajar makanannya belum selesai, kemudian azan berkumandang lanjutkan makannya, boleh. Kata Syekh bin Baz, menurut zahir hadis ini boleh. Wal aula, sebaiknya tidak, sebaiknya ditinggalkan, ditinggalkan. 5 menit sebelum azan antum melihat 5 menit lagi azan, ambil makan dan minum secukupnya. Yang jelas sebelum azan berkumandang harus sudah selesai. Tapi di zaman sekarang saya katakan sampai azan berakhir insyaallah tidak ada masalah. Sampai azannya berakhir insyaallah tidak ada masalah, karena azan kita maju sekitar 3 sampai 5 menit. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu permasalahan seputar mengakhirkan sahur. Jangan sampai disengaja, sampai sengaja mengincar merasakan nikmatnya makan dan azan masih berkumandang ya. Jangan sampai itu targetnya, karena ingin memberi contoh, ini loh sunnah, kalian tuh nggak tahu apa-apa, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca kitab Bulughul Maram dan lain sebagainya. Jadi targetnya nggak seperti itu ya. Targetnya adalah makan sahur, umumnya manungsa ya, umumnya kaum muslimin. Ketika azan berkumandang maka sudah selesai. Maka berterima kasihlah kepada yang memberikan isyarat imsak ya. Imsak itu maksudnya bukan saat itu imsak, tapi sebentar lagi waktunya imsak, waktunya berpuasa. Tapi terkadang kita terlalu berlebihan dalam menanggapinya, kemudian menganggap itu merupakan kesalahan. Enggak, yang ngomong imsak itu maksudnya sebentar lagi imsak, bukan saat itu imsak, bukan. Ya, sebentar lagi imsak. Maka siap-siaplah, siap-siap untuk imsak, siap-siap untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Wallahu a'lam. Wa kuriha jima'un ma'a syakkin fi tulu'i fajrin la suhur. Dan makruh ketika antum ragu ini fajar tsani sudah muncul apa belum. Berarti kalau di zaman sekarang diterapkan azan ya, karena bangunnya kecepatan sehingga pengangguran ya, sahurnya juga berat. Kok antum tahu, tapi memang antum tahu ya, makan malamnya berat, daging kambing, kikil, dengkil, sehingga emosi memuncak ya kan. Bangunnya kecepatan, akhirnya pengangguran sampai azan subuh berkumandang belum selesai pertandingan ya. Ini terjadi keraguan, ki fajar wis muncul durung ya ndak? Kalau masalah makan lanjut ndak? Tadi masalah makan lanjut ndak? Lanjut, enggak apa-apa. Kalau masalah yang itu tidak. Lah gue
sama-sama nanggung. Kalau tadi beras, kalau ini ya itulah. Wa kuriha jima'un ma'asyakin fi dhulli fajrin la suhur tuh. Kalaupun sahur antum ragu, lanjut sampai yakin. Tapi kalau masalah yang satu itu antum ragu, stop. Kenapa? Karena kemungkinan kebablasannya sangat tinggi. Ya, dan berhentinya tidak mudah. Kita sudah sampaikan. Antum berhenti makan itu mudah. Kalau berhenti yang ini susahnya kenapa? Kita sudah sampaikan. Wan naz'u jima'un. Jima itu bukan perkara masuknya saja. Mencabutnya juga dihitung jima. Antum masuk pura-pura jangan dengar ya. Pura-pura walaupun dengar, tapi pura-pura aja. Antum masuk sebelum fajar tsani muncul. Ketika fajar tsani muncul belum keluar. Belum keluar. Antum cabut sama saja itu dihitung jima, maka puasanya batal. Kenapa masuk dan keluarnya tetap dihitung jima? Kira-kira kenapa? Kenapa dihukumi sama-sama? Masuk juga dihitung jima, nyabutnya juga dihitung jima. Kenapa kira-kira? Melas ngarepe bujang apa kayak siji loro telu papat lagi sibuk menghafal Quran malah syubhat malu. Iya itu kata para ulama karena efeknya sama sehingga dihitung. Maka hati-hati kalau ragu segera amankan ya, segera amankan maksudnya segera cabut sebelum yakin bahwasanya fajar tsani sudah muncul. Ya itulah, maka hati-hati terhadap pertandingan-pertandingan yang dilakukan di waktu mendekati fajar tsani. Wa sunnat ta'jilu fitrin. Nah, sekarang waktu sahur sudah berakhir, kita masuk ke waktu fitr. Waktu berbuka puasa. Wa sunnat ta'jilu fitrin liqaulihi alaihi salam, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalul fitra, muttafaqun alaihi. Wal muradu idza tahaqqaqa ghurubu asy-syamsi wa lahu al-fitru bi ghalabati adh-dhanni wa tahsulu fadilatuhu bi syurbin wa kamaluha bi aklin. Nabi SAW bersabda, manusia akan selalu dalam kebaikan. Ini sunnah yang sangat sederhana, akan tetapi menurunkan banyak keberkahan bagi suatu kaum. Maka nanti berlomba-lomba ya. Misalnya antum mengetahui suatu kaum itu suka puasa Senin Kemis ya, suka puasa Senin Kemis. Bantu mereka untuk menyegerakan buka puasa, khususnya lagi di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. La yazalun nasu bi khairin, suatu kaum akan selalu dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Wal muradu idza tahaqqaqa ghurubu syamsi, sekarang ragu. Kalau tadi ragu dengan azan, dengan fajar tsani, sekarang ragu dengan tenggelamnya matahari. Wis tenggelam durung matahari. Misalnya antum piknik ke pulau yang tidak ada masjidnya, tidak ada azan, tidak mendengar azan sama sekali. Contohnya pulau apa misalnya, pulau apa? Pulau Kodo. Sing unik lah, sing unik. Apa pulau apa? Hah? Pulau Uwe. Ana. Kutub ya, mari kutub ya, kayak kue le. Sing gampang aja sing ngalang. Mari kutub tapi dewekan ya, jangan membawa keluarga karena dingin. Tayyib, Anda berada di sebuah kutub misalnya ya, di sebuah daerah yang asing, tidak ada azan. Kemudian antum ragu itu matahari sudah tenggelam atau belum. Maka apakah dibolehkan untuk berbuka puasa atau tidak? Kalau tadi di sahur antum ragu fajar tsani sudah muncul atau belum, maka boleh lanjut makan enggak? Boleh lanjut makan. Lah sekarang dibalik, kalau kondisinya berbuka puasa, antum meragu matahari sudah tenggelam, boleh makan atau tidak? Pertanyaannya bisa nih,
Bisa nih. Alasannya apa? Hah? Alasannya kaidah fikih yang antum semua hafal harusnya. Kan antum ngaji sudah dari timur ke barat, utara, selatan, barat daya, barat laut, tenggara, timur laut. Ya enggak? Apa kaidah fikihnya? Al yaqinu la yazulu bisyakki. Ya antum kaidah kayak gitu harus hafal, ngelotok harusnya ya. Ketika orang menunggu waktu berbuka puasa, yang yakin itu waktu puasa apa waktu berbukanya? Waktu puasa. Maka ketika ragu, maka dia harus mengedepankan waktu puasa. Sebaliknya, ketika matahari muncul, sebelum fajar tsani muncul, itu yang yakin waktu boleh makan apa waktu tidak boleh makan? Waktu boleh makan, minum dan lain sebagainya. Maka untuk masuk ke waktu tidak boleh makan butuh ilmu yakin atau harus ragu-ragu aja cukup? Butuh ilmu yakin, butuh ilmu yakin. Kaidahnya sama, cuma diterapkan di dua tempat yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Maka maksudnya di sini menyegerakan buka puasa kalau sudah yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam. Walahul fitru bi ghalabatiz dhann. Nah, terima kasih kepada penulis sudah menyampaikan tulisan ini, sangat penting. Pertanyaannya tadi kan disampaikan azan biasanya maju, ya enggak? Biasanya maju. Lah sekarang kalau itu berkaitannya dengan azan maghrib untuk berbuka puasa gimana? Ya, kalau berbuka puasa biasanya azannya itu pas apa maju secuil? Biasanya nunggu minum ya. Biasanya pas. Kalau azan maghrib itu pas. Memang yang berbeda itu cuma di azan fajar. Memang yang biasanya yang maju itu cuma di azan fajar biasanya. Kalau maghrib itu biasanya pas. Oleh karena itu, walahul fitru bi ghalabati dhann. Bukan berarti harus ilmu yakin terus antum pergi ke PAI sana, ya pandeleng matahari sunset tenggelam, macet, ya apa maning dalanan lagi di cor macam-macam. Tekan karena matahari wis kelem, ya urung sempet deleng malah. Repot ya ndak? Nyelah motor diselah orang muruk-muruk, ya kan, ngocel lagi bensinnya orang moni, jaluk telepon kancane selak isya malah. Jangankan niliki maghrib, dia sampai sana aja isya bisa jadi. Maka itu termasuk takalluf, bukan gitu maksudnya. Maksud penulis memberikan maksudnya yakin di sini cukup pakai ghalabatul dhann, cukup pakai prasangka yang kuat udah cukup, tidak perlu harus lihat sendiri, tidak perlu. Prasangka yang kuat itu apa? Prasangka yang kuat adalah ya masjid-masjid sekitar. Masjid-masjid sekitar. Biasanya muadzin untuk azan maghrib khususnya di waktu-waktu puasa itu minum dulu. Ya biasanya dia berbuka dulu, kemudian baru azan. Maka azannya masjid insyaallah dengan prasangka kuat itu sudah tepat ketika matahari sudah tenggelam. Wa tahsulu fadilatuhu bi syurbin wa kamaluha bi aklin. Dan mendapatkan keutamaan menyegerakan puasa itu ketika minum. Akan tapi menjadi sempurna pahala menyegerakan puasa itu minum dan makan. Ya, minum dan makan meskipun tidak makan yang berat, ya, tidak makan yang berat. Tapi kalau bisa minum dan juga makan sesuatu untuk mendapatkan keutamaan barokahnya menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa, subhanallah. Nabi SAW menyampaikan tadi, la yazalun nas bi khair. Ini potongan hadis yang memberikan harapan kepada kita, apalagi di zaman yang banyak kerusakan di zaman sekarang, banyak fitnah, banyak kasus, banyak musibah. Kita butuh barokah, kita butuh bantuan, kita fakir kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis seperti ini coba menjadi motivasi kita. La yazulun nas bi khair. Insyaallah kita akan selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Sederhana, tapi ternyata efeknya bisa meluas. Efeknya bisa memberikan kebaikan kepada suatu kaum. Wa tahsulu fadilatu bi syurbin wa kamaluha bi aklin. Bisa mendapatkan keutamanya dengan cukup menyegerakan minum saja untuk membatalkan puasa, tapi sempurnanya menyegerakan puasa makan dan minum. Wa yakunu ala rutabin, berbuka puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
menggunakan rutab, biasanya menggunakan rutab. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam yakun fa ala tamaratin, fa in lam takun tamaratun hasawatin mimma, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Nabi SAW tidak berbuka puasa menggunakan ponggol, tidak berbuka puasa menggunakan gorengan, tidak berbuka puasa menggunakan alu-alu, gempol, terus kolek, dan kawan-kawan, dan kawan-kawannya. Akan tapi beliau SAW menggunakan rutab. Bukan berarti saya jualan rutab terus promosi, ya, enggak. Alhamdulillah enggak jualan rutab. Kalau jualan rutab kayaknya menyebabkan fitnah, ya. Karuan tutul rutab ya, kongone bukan rutab ya. Li hadits Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa itu menggunakan rutabat, ya. Kalau tidak ada maka menggunakan tamr, yaitu kurma yang sudah kering, ya. Yang kalau rutab itu yang masih fresh, yang masih keras-keras, ya, yang masih belum menjadi tamar, yang masih seperti buah seger. Kalau tidak ada rutab maka tamar yang sudah menjadi kurma, yang kita bilang kurma itu. Kalau tidak ada kurma maka hasawatin min ma, maka mencukupkan dengan meminum air sebelum salat. Di sini beberapa pelajaran bahwasannya untuk menunaikan salat maghrib bagi yang berpuasa sebaiknya tidak memakan makanan yang berat, yang berat, karena itu akan mengganggu konsentrasinya ketika salat, mengganggu dengan perut yang kekenyangan, kemudian angin yang keluar dari hidung, dari mulut. Kalau dari kuping bisa keluar enggak? Gitu, enggak bisa, ya. Juga berdirinya juga jadi karena kekenyangan. Sebaiknya sebelum menunaikan salatul maghrib itu makan yang ringan. Makan yang ringan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan rutab. Kalau tidak ada maka tamar. Kalau tidak ada maka minum air saja. Apakah di zaman dahulu tidak ada jajanan yang lain? Tentu ada, ya, tentu ada, banyak. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memilih jajanan yang lain. Maka di sana ada isyarat bahwasannya ada hal yang istimewa di dalam rutab dan tamar. Maka harus dikedepankan. Di negeri kita bagaimana? Yang mana rutab tamarnya itu mahal, ya enggak? Kemudian susah didapat misalnya. Yang gratis juga ada. Kalau Ramadan silakan hadir di buka puasanya Ibrahim Center atau Radio Sahabat atau Siti Hajar, masih Siti Hajar, atau di Mujasem ada apa? Ada El Barida Center dan masjid-masjid sunnah yang lain di Kota Tegal insyaallah, atau Masjid Agung juga kayaknya menyelenggarakan juga, ya. Banyaklah masjid-masjid, silahkan jadi momen sering ke masjid. Saya punya teman dulu Ramadan saya ajak buka puasa di masjid, kemudian sholat di masjid, pulang dia senang sekali. Saya baru pertama kali buka puasa di masjid, sholat berjamaah. Jadi antum jangan kira, ya, banyak orang yang selama hidupnya sibuk banget dengan urusan dunia. Sekali-sekali diajak refreshing, nggak usah jauh-jauh ke Guci, ke Bali. Refreshingnya buka puasa bareng di masjid, kemudian sholat berjamaah di soft terdepan. Itu buat beberapa orang ajib loh, karena mereka tidak biasa melakukannya. Ketika melakukan itu merasakan sensasi yang luar biasa. Jangan meremehkan meskipun pakaiannya masih belum seperti antum, ya. Antum kan pakaian orang-orang muttaqin, orang-orang solihin, pakaiannya para ulama, ya kan. Dia pakaiannya bocah dolan, umum, jagaul. Jangan meremehkan. Bisa jadi ajakan antum itu dia kenang sepanjang hidupnya dan menjadi titik balik, entah hijrahnya kapan, tapi itu rekaman yang dia ingat. Karena saya ngalami sendiri, teman ini cerita betul, kalau ketemu dia pasti ngingetin masalah itu.
Maksudnya berkesan. Jadi jangan ngeremehkan dakwah yang sederhana, yang kecil buat antum rutinitas tok sehari-hari, buat orang lain bisa sebuah sejarah dalam hidupnya. Ya mungkin harapannya dia mungkin bulan depan atau minggu depan hijrah betul, meninggalkan kehidupan yang kurang bermanfaat, kembali kepada Quran Sunnah, kembali ke masjidnya kaum muslimin. Taib. Oh ya, tadi di sebuah negara yang tidak ada rutab maupun tamr, atau mungkin sulit diakses, dibeli juga berat, maka bisa diganti, tapi tidak dengan semua makanan yang manis, tidak. Ya, saya pernah membaca, saya lupa kitabnya apa, tapi ada penjelasannya di sana bahwasanya bisa diganti dengan yang semisal, Yang semisal berarti pertama karakternya buah. Yang kedua cenderung rasanya manis, ya. Karakternya yang pertama adalah buah, yang kedua manis. Yang ketiga masih mempertahankan bentuk aslinya dan tidak diolah dicampur dengan apapun, ya. Kalau 3 unsur ini mampu dipenuhi, insyaallah bisa dikiaskan dengan rutab dan tamar. Gak ada rutab tamar, yang ada stroberi. Kira-kira gimana menurut antum? Stroberi kan dilihat manis, coba aja antum makan, meringis, ya, bukan manis tapi meringis. Jadi cari buah, terserahlah antum buah apa, ya. Mungkin yang cenderung manis apa biasanya? Kelengkeng, masya Allah. Marai rundak itu. Ya. Duri hitam. Pilih buah. Yang pertama statusnya buah-buahan, ya. Tomat itu buah apa sayur tomat? Yakin? Ada yang menulis sayur tomat, pasti nulisnya buah tomat, Pak. Antum baca artikel, siapkan beberapa buah tomat, mesti gitu. Ya, nggak ada beberapa sayur tomat, nggak ada beberapa buah tomat. Jadi tomat itu sayur apa buah? Tergantung yang ngomong, tergantung yang beli. Iya, tergantung yang beli. Tayyib. Yang pertama bisa menggantikan tamr dan rutab. Yang pertama buah, tergolongan buah. Yang kedua cenderung manis. Karena manis itu bisa meningkatkan energi dengan instan. Kalau kita pelajari, ada beberapa atlet itu ketika mengalami drop energi, waktu istirahatnya digunakan untuk makan pisang. Wallahu alam itu secara medis, apakah pisang betul bisa meningkatkan energi secara instan, ya. Kalau memang bisa, maka pisang bisa dikiaskan, tapi pilih pisang yang cenderung manis, ya. Jangan pisang masih hijau, masih asam kemudian antum memaksakan. Buah cenderung manis dan masih pada bentuk aslinya, belum diolah jadi kolak, kemudian udah kecampur gula, kecampur santan, macam-macam, ya. Wallahu alam. Itu kalau ingin menggantikan rutab dan tamr, maka bisa menggunakan badal yang seperti itu. Jadi tidak tepat kalau berbukalah dengan yang manis-manis saja, itu baru memenuhi 1 dari 3 unsurnya tamr dan rutab. Berbuka dengan yang manis nggak tepat, karena manis ini bias, makna yang bias. Apalagi yang baru menikah, ya enggak? Mungkin ya enggak? Ya. Buka puasa nggak banyu rasanya kayak banyu madu, ya kan, gula, karena buka bersamamu kan kayak gitu, ya, kayak si model-model kayak gue lah pokoknya. Jadi berbuka dengan yang manis saja ini kurang tepat. Berbukalah dengan yang, kalau memang tidak ada rutab dan tamar, memenuhi 3 unsur tadi, ya, Fa in udima rutabu fatamrun fa in udima fa'ala ma'in lima taqaddam. Juga perhatikan juga apakah zahir hadisnya ini merupakan makna bahwasannya yang pertama untuk berbuka puasa itu tamr apa airnya dulu, misalnya ada dua-duanya, ya enggak? Misalnya ada dua-duanya, mana boleh nggak bukanya airnya dulu baru tamrnya? Tetap sempurna nggak buka puasanya?
Tetap mendapatkan sunnah Nabi enggak? Apa untuk mendapatkan sunnah Nabi harus tamernya dulu atau rutobnya dulu baru minum air? Rutobnya dulu. Kenapa? Karena melihat zahir hadis. Iya. Zahir hadisnya apa sih tadi? Nabi SAW berbuka dengan rutob. Kalau tidak ada tamar. Kalau tidak ada baru, berarti kalau zahir hadis antum tidak minum air. Cuma makan rutob atau makan tamar, tidak minum air. Kan zahirnya hadis. Minum airnya kapan? Ketika tidak ada rutob, tidak ada, baru minum air. Berarti antum kalau mengambil zahir hadisnya, antum tidak minum air kecuali rutob dan tamarnya sudah antum habiskan atau tidak ada. Di sini hadis, di hadis ini adalah tidak ada. Itu kalau memang zahir hadis loh. Ya, makanya bahaya ya. Janganlah terburu-buru memahami hadis langsung dari zahirnya, bisa jadi meleset, kemungkinan besar meleset ya, kemungkinan besar meleset. Kalau perhatikan tadi perkataan muallif di awal, menyegerakan buka puasa itu keutamanya didapatkan dengan apa? Dengan minum, kemudian sempurnanya dengan makan. Maka boleh mengedepankan air dulu baru memakan rutab dan tamr, tetap sempurna mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penyebutan di sini menunjukkan bahwasannya secara umum airnya itu diminum, akan tetapi ada yang dimakan tidak setelah minum, itu ya. Jadi hadisnya sebentar. Fa illam takun tamaratun hasawatin mimma'in wa lam yakul syai'an. Ya. Jadi seakan-akan dipahami kalau tidak ada tamar, kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, maka cuma minum air. Berarti kalau ada tamar dan rutab, minum air dan makan. Dan tidak ada masalah juga, mau tamarnya dulu juga boleh. Mau yang diambil rutobnya dulu juga baru minum boleh. Minumnya dulu baru rutobnya juga boleh, sama saja. Jadi hadis ini bukan urutan perbuatan, bukan, tapi urutan menu makan. Urutan menu makan buka puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada air dan rutob, maka air dan rutob, sama saja rutob dan air, sama. Ya, air dan rutob dan air sama dapat sunnahnya. Karena saya pernah diingatkan begitu. Saya bukannya pakai air dulu, kamu harus mencontoh sunnah Nabi, bukannya rutob dulu baru minum air. Akhirnya saya teliti masalahnya. Ternyata dia yang ngarang. Ya, ternyata dia yang ngarang. Di sini tidak menunjukkan urutan perbuatan, tapi urutan menu makan buka puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka dengan air kemudian makan rutab juga sempurna sunnahnya. Dibuka dengan rutab baru minum air juga sempurna sunnahnya, sama ya. Tamar pun begitu, sama. Tapi kalau tidak ada rutab dan tamar berarti cuma minum air dan tidak memakan apapun. Tidak makan apapunnya ini dipahami, meskipun tidak ditulis tapi dipahami. Ya, tidak harus ditulis tapi kita langsung paham. Cuma minum air berarti dalam kurung tidak makan apapun. Padahal jajan di zaman itu juga banyak ya. Jajanan juga banyak dan bervariasi. Tapi Nabi tidak memakannya. Cuma minum air, setelah salat baru kemudian makan. Kembali minal waktu 7:30. Baik, wa qawlu ma warad. Nah, disunnahkan juga berdoa ketika berbuka puasa. Ini juga sesuatu yang membuat alergi beberapa ikhwan, akhwat juga. Nah, iya benar kan? Wa qawlu ma warad inda fitrihi, dan disunahkan juga untuk mengucapkan doa ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa berarti mencakup dua kondisi, sebelum berbuka puasa persis dan setelah berbuka puasa persis. Jadi waktu persis sebelum berbuka dan persis setelah berbuka. Inda fitrihi, ketika hendak berbuka puasa, persis hendak berbuka puasa. Ya.
Kalau ketika mau berbuka puasa mungkin jam 10 siang juga mau berbuka puasa. Ya maulah, masa nggak mau ya. Cuman di sini adalah hendak, maksudnya dekat dari buka puasa, sangat dekat jaraknya. Allahumma laka sumtu, ya, doanya adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu subhanaka wa bihamdik Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Taib, tentang permasalahan lafaz Allahumma laka sumtu. Hadis perkataan ini sangat banyak riwayatnya meskipun dhaif. Ini juga salah satu praktek hadis dhaif dijadikan hujjah. Ya, ini permasalahan yang sudah kita sering sebut. Apakah hadis dhaif dimungkinkan dijadikan hujjah? Sangat dimungkinkan. Salah satunya. Ini adalah salah satunya. Mengapa? Karena yang pertama, saya mau tanya, bukankah seorang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajab? Betul tidak? Tidak ada khilaf, ya, tidak ada khilaf. Walisaimi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajabah. Pertanyaan lagi, doa yang paling afdal itu tentu yang sesuai dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngerti bahasa Arab, ya, atau pernah taklim sama antum. Dia berada di pulau Maning, Kutub Maning, ya. Silahkan kutub wis pulau pilihannya. Di pulau yang jarang ada taklim, jarang ada pengajaran bahasa Arab. Misalnya di Papua, ya. Dia boleh enggak berdoa menggunakan bahasa Papua? Apa harus pakai bahasa Arab? Kalau doa pakai bahasa Papua, itu doanya tidak sah gitu misalnya. Apa harus pakai bahasa Arab? Kira-kira sah enggak dia berdoa pakai bahasa Papua? Boleh enggak? Doa secara umum, tengah malam bangun, pandongakna ya Allah, anaknya aku ben dadi orang yang soleh dan solehin, ya. Kemudian berbakti pada orang tua. Tapi pakai bahasa Papua, boleh enggak? Boleh. Apa harus pakai bahasa Arab? Enggak kan? Tayyib. Sekarang orang Papua tersebut baru pertama kali mendapatkan info bahwasannya puasa Ramadan itu wajib. Kemudian belum kayak antum, belum menjadi ulama seperti antum, fuqaha, ya. Masih awam sekali bahasa Arab, apalagi baca Quran belum bisa, ya. Kemudian tahu syariat puasa, diajarin puasa itu batas waktunya ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh ini. Mau buka puasa, kata ustadznya saya suruh berdoa dulu, katanya orang berpuasa doanya mustajabah. Sebelum meminum air dia berdoa pakai bahasa Papua, bahasanya sendiri, ya. Itu doanya kira-kira batil atau sah-sah saja? Sah-sah saja, ya enggak? Tayyib. Sekarang saya ganti bahasa itu pakai bahasa Arab, kira-kira boleh enggak? Sah juga, ya itu. Kalau pakai bahasa Papua saja sah, kenapa pakai bahasa Arab jadi bid'ah? Ya enggak? Terus dibicarakan sanadnya. Lah terus bahasa Papua sanadnya dari mana, saya mau tanya? Ya enggak? Bahasa Makassar sanadnya dari mana? Wong nabinya orang Arab. Tapi sah. Ya enggak? Bab doa ini bab yang sangat luas, kecuali di tempat-tempat yang sempit. Apa itu di tempat-tempat yang sempit? Contohnya di dalam salat, ya. Di dalam salat itu banyak doanya enggak? Banyak. Ihdinas siratal mustaqim, doa bukan? Doa. Ihdinas siratal mustaqim al-mubarak al-azim, ditambah-tambahin boleh enggak? Enggak boleh. Karena tempatnya sempit, ya. Pada asalnya salat itu enggak boleh ngomong, ya, kecuali sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya di salat itu ngomong itu haram, ya, enggak boleh. Hatta antum bertakbir, bertasbih, bertahmid tidak pada tempatnya, pada asalnya tidak boleh.
Tapi karena itu bagian dari salat tidak membatalkan puasa. Misalnya apa? Ditukar-tukar ya, tertukar posisinya. Insyaallah nanti di pembahasan salat. Salat itu tempatnya sempit. Kenapa? Pada asalnya tidak boleh ngomong. Bolehnya ngomongnya apa? Ngomongnya itu bolehnya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu maka tempatnya luas. Ya, tempatnya luas. Maka berdoa, berzikir ini lafaz yang sangat luas. Seperti juga misalnya doa apa lagi ya, yang banyak dibid'ahkan juga, azan. Tambahannya apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan nabiyya wa rasul ati Muhammadin nabi innaka la tukhliful mi'ad. Ini lafaz, ini zikir yang boleh ditambahi enggak? Boleh. Yakin yang benar. Ini zikir. Tayyib. Syekh Saleh Al-Utsaimin, ana sudah pernah nyampaikan. Syekh Saleh Al-Utsaimin ya, masuk dalam jajaran para ulama senior di kota Madinah. Beliau juga punya majelis di Masjid Nabawi, termasuk fatwanya yang sangat diperhatikan oleh para tulabul ilmi. Kalau beliau hadir daras, insyaallah yang paling ramai lah ya. Kalau beliau hadir daras buka daurah itu ramainya enggak umum, ramainya betul-betul enggak umum, gede banget, orangnya banyak sekali, sama syekhnya enggak kelihatan, banyak sekali kalau beliau buka daurah. Mungkin yang pernah hadir di daurah-daurah beliau ya, biasanya di libur-libur sekolah, biasanya beliau bikin daurah di libur sekolah. Nah, ini juga termasuk hal yang baik ya, para masyayikh itu bikin daurah itu rata-rata di libur sekolah, sehingga dari negeri-negeri luar Saudi Arabia itu bisa pada datang. Beliau menanyakan, apakah lafaz zikir itu boleh ditambahi ya, boleh ditambahi enggak ya, boleh enggak lafaz zikir ditambahi, ngarang kayak tadi ditambahin ya, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menyampaikan bahwasannya talbiyahnya Abdullah bin Umar, Nabi SAW ngajari talbiyah gimana sih? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya. Ditambahkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, labbaik Allahumma labbaik wa sa'daika, labbaik wa sa'daika, ditambahi wa sa'daika. Wa qala radhiyallahu anhu wazidtu ana, saya yang nambahin, saya nambah sendiri, dia bilang saya nambah sendiri ya. Dan perbuatan tersebut menambahkan zikir, lafaz-lafaz dan lain sebagainya pada tempat-tempat yang luas. Ini perbuatan para sahabat, perbuatan para tabi'in, juga perbuatan para tabi'ut tabi'in. Maka tidak ada masalah. Sama seperti lafaz salawat ya, lafaz salawat kasusnya sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya, enggak la ba's, kecuali di tempat yang sempit. Di mana? Di dalam salat, sama kasusnya sama ya. Menambahkan lafaz pada doa, menambahkan lafaz pada zikir, karena terkadang apa? Terkadang hati ini pengen menyampaikan gundah gulana, gelisah ketika sedang berdoa dan berzikir. Oleh karena itu beberapa ulama sering menambahkan lafaz-lafaz pada zikir dan doanya ya. Kenapa ini yang dipilih padahal dhaif? Padahal dhaif. Betul dhaif kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya dhaif. Tapi mauquf di golongan para sahabat ini banyak yang mensahihkan. Sehingga lafaz ini meskipun dhaif tapi muncul dari lisannya siapa? Para sahabat. Kalau doa pakai bahasa Indonesia saja boleh, maka saya doa pakai bahasanya sahabat masa enggak boleh? Ya enggak? Jadi meskipun dhaif, ini termasuk kondisi-kondisi hadis dhaif
bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Hatta tidak sampai kepada Nabi SAW, tetap saja ini sebuah doa. Dan umumnya kita hendak berbuka puasa disunahkan untuk berdoa. Sekarang antum tidak mampu pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia, boleh tidak? Boleh. Masa pakai bahasa Arab jadi bid'ah? Ada muskilah kalau begitu caranya. Gak ada orang berdoa, malu dan takut berdoa, nanti salah. Tidak perlu begitu. Ungkapkan semua yang antum punya di dalam hati ketika berdoa, tidak ada masalah. Kecuali di tempat-tempat yang sempit tadi ya, tempat-tempat yang muqayyad dengan azkar tertentu. Adapun hadis yang lain yang antum kenal dengan hadis yang sahih, dan itu memang hadis yang disahihkan para ulama, yaitu dhahaba adh-dhama' wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru aw wajaba al-ajru insyaallah. Itu hadis yang maknanya adalah ketika selesai bukaan yang pertama ya. Jadi banyak juga yang karena tidak mau menggunakan hadis yang dhaif padahal tempatnya luas ya, akhirnya buka puasa dia melewatkan waktu yang mustajabah dengan berdalih cukup dengan bismillah. Ya bismillah tetap pas mau minum bismillah. Itu jelas, itu sunnah yang umum. Tapi sebelum bismillahnya itu antum punya waktu yang mustajabah. Hanya karena takut mengamalkan padahal itu bukan tempat bid'ahnya. Itu bukan tempat membid'ahkan, bukan. Karena doa ini sangat luas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku sebanyak-banyaknya wahai manusia, aku kabulkan. Karena konsep bid'ah dan sunnah yang tidak tepat, yang tidak presisi, akhirnya orang jadi malas mau doa, takut salah ya. Waktu yang emas, waktu yang sangat berharga dalam hidupnya, bisa jadi justru dikabulkan di waktu tersebut, dia lewatkan karena petunjuk yang tidak tepat. Oh itu hadisnya dhaif, iya dhaif betul. Hatta nggak ada sanadnya juga nggak apa-apa kok. Jangankan dhaif, hatta nggak ada sanadnya juga nggak apa-apa. Lo pakai bahasa Indonesia aja boleh, ya enggak? Bahasa Indonesia sanadnya kemana? Nabi siapa? Ya hatta jangankan dhaif mas, langkah sanadnya biar apa-apa. Ini bicara boleh hendaknya ya. Tapi pemilihan lafaz ini bukan karena nggak ada sanadnya. Pemilihan lafaz ini karena sampai kepada sahabat. Lafaz ini banyak diucapkan oleh para sahabat. Adapun bermasalah sampai ke Nabi SAW, tidak apa-apa. Hadisnya terputus, tidak apa-apa. Tetap saja lafaz ini muncul dari orang-orang yang istimewa, muncul dari lisannya golongan manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang lisannya udah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lisan model seperti kita, bukan. Ya. Jadi lafadznya ini betul dhaif, betul tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sepakat. Tapi jangan lupa muncul dari lisannya penduduk surga. Ya. Jadi enggak perlu terlalu ekstrim dalam menggunakan ilmu mustalahul hadis. Ya. Karena bisa jadi kita tidak ngerti sebenarnya ilmu hadis ini tujuannya untuk apa sih ya, penerapannya bagaimana di zaman dulu dan di zaman sekarang. Ketika para ulama hadis mentajrih para perawi hadis, apakah kita juga boleh dengan ilmu bahwasanya oh fulan pernah berdusta maka dhaif, tidak perlu dipercaya sama sekali kabarnya, ditahdzir ya enggak? Itu ilmu jarah dan ta'dil. Itu ilmunya para ahli hadis untuk para periwayat, bukan untuk orang sembarangan, bukan. Kalau seluruh manusia pakai jarah dan ta'dil, wah berat. Ya, enggak ada yang bisa ngisi pengajian kayaknya. Ya standarnya standar perawi hadis semuanya, enggak ada yang bisa ngisi pengajian. Ya, tidak tertawa, ya kan? Kemudian tidak menggunakan pakaian-pakaian menyerupai orang fasik, tidak melepaskan pecinya. Antum lihat sekarang bagaimana kita sering sekali melepaskan peci terkadang karena ada keperluan. Ya, nggak ada orang isi pengajian kemungkinan. Kalau begitu caranya, ustadznya gagal semua, levelnya
nggak masuk semuanya. Kelas bawah semua lah kita dibandingkan dengan periwayat hadis ya beda sekali. Makanya ilmu jarh dan ta'dil ini penggunaannya tidak sembarangan. Butuh petunjuk para ulama dan nggak bisa diterapkan setiap orang, nggak bisa. Apalagi orang awam dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Wa yustahabbu al-qada'u ay qada'u Ramadan, dan disunahkan untuk mengqada' Ramadan bagi yang ketika puasa Ramadan memiliki halangan, karena uzur baik syar'i maupun ghairu syar'i. Baik buka puasanya karena tidak tahan melihat temannya pesan bakso, maupun karena sedang mengalami sakit atau yang wanita mungkin haid dan lain sebagainya. Disunahkan mengqadanya itu fauran, sesegera mungkin disunahkan. Berarti misalnya menunda mengqada itu sampai bulan Muharram, boleh enggak? Menundanya sampai bulan Dzulhijjah, boleh enggak? Boleh. Tapi disunahkannya untuk menyegerakannya. Mutatabi'an, dan juga disunahkan untuk urut. Kalau bolongnya atau tidak puasanya 5 hari, maka menggantinya langsung 5 hari. Apa bulan ini 1, bulan depannya 1, bulan depannya lagi 1. Kira-kira seperti apa? Disunahkan untuk urut, ya, untuk urut. Kalau 5 hari, maka 5 hari langsung 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Mengapa? Li'anal qadha yahkil ada, karena qadha itu sifatnya sama dengan ibadah di waktu yang sebenarnya. Antum puasa Ramadan itu boleh Ramadan ini 10 dulu, Ramadan tahun depan 10 lagi. Apa harus 1 bulan full? Ya sama. Kalau di Ramadan antum harus urut selesai semua, maka di luar bulan Ramadan qadanya pun harus urut selesai semua. Sama. Tapi hukumnya apa tadi? Sunnah. Maka ya mungkin kadang ya arane menungsa ya, kadang lagi ki yang kadang gaweane lagi akeh, kadang lagi nerima tamu ya, ndak ada saudara jauh ya, wis qadane mipil wis loro-loro mbok apa ya, tetap boleh. Akan tapi yang baik adalah mutatabi, berlanjut 1, 2, 3, 4, 5 sehabisnya qada. Li'anal qada yahkil ada sawa'un afṭara bisababin muharram aw la, sama saja sebabnya syar'i atau ghairu syar'i ya. Fa illam yaqdi 'ala al-fawri wajaba al-'azmu 'alaihi. Ini juga yang harus diperhatikan. Kalaupun antum mau mengganti puasa tidak urut, pekan ini 1, pekan 2 1, pekan 3-nya 1 lagi, harus, ini wajib ya, wajib niat di dalam hati. Wajib niat di dalam hati. Sekarang begini, ini masalah usuliyah nih sebenarnya, masalah usul fikih. Sekarang begini, perintah pada asalnya itu wajib dilakukan sesegera mungkin enggak? Ya, buktinya apa? Buktinya antum diperintah ibu ya, zaman cilik kok nang tukuna lengas dalat ke nang kono, terus antum pura-pura ora krungu, kira-kira diganyami ora? Antum ngelelet, kira-kira diganyami ora? Tanda bahwasanya perintah harus dilakukan sesegera mungkin. Kalaupun antum ingin mengakhirkan waktunya, karena tadi dikatakan hukumnya sunnah, ya ndak, mau diganti di waktu yang lain, ndak urut, hari ini 1, sijine minggu ngarep wis. Wajib azm, wajib niat yang kuat untuk melakukannya di waktu yang antum pilih. Jadi tidak boleh sijine mbuis engko kapan-kapan mbok apa. Nah, ini berarti apa? Dia berarti dengan sengaja meninggalkan perintah. Jadi antum kalau ingin mengakhirkan sesuatu yang wajib, itu harus meniatkan di dalam hati akan melakukannya di waktu tersebut. Wajibal azmu alaihi, wajib hukumnya. Kalau tidak, maka Anda dengan sengaja ngelelet ketika diperintah. Sama seperti waktu salat. Waktu zuhur anggaplah jam 12 sampai jam 3. Disunnahkan untuk dilakukan di masjid dalam mazhab Hanabilah, diwajibkan untuk berjamaah.
jamaah. Tapi kalau ada uzur dilakukan jam 1 misalnya sholat zuhurnya, boleh enggak? Boleh. Kemudian jam 1 jamaah kadung liwat. Dia ada uzur, jamaah sudah kadung liwat. Dia akhirnya tak engko wis jam 1 baik. Ya, jam 1. Jam 1 kemudian dia ganti lagi engko wis setengah jam maning, setengah loro. Kemudian sampai jam 2 ditunda terus. Dia sholat jam 1 boleh? Boleh. Sholat setengah 2 boleh, setengah 3 boleh. Yang penting belum masuk ke waktu asar. Dengan syarat kata Pak ulama, kasusnya sama. Dengan syarat ketika dia memutuskan mau sholat jam 1, dia dalam hati niat sholat ini akan saya tunaikan jam 1. Atau mengakhirkan sampai jam 2 harus wajib hukumnya. Kalau tidak, engko sholat engko wis angger wis rampung urusannya. Dengan sengaja diperintah ngelelet, pura-pura ora krungu, persis kayak bocah mau. Ya. Diperintah mbuh panlungane kapan, pantukulengane kapan, orang ngerti. Jengkel orang manene? Ya jengkel. Ya, pembuan orang balik. Ya. Sama, Anda diperintah Allah Subhanahu wa taala terus ngelakuin ini embuh pantak lakoni kapan ya? Sama saja Anda berarti tidak berniat melakukan yang meninggalkan yang wajib dengan sengaja, hukumnya haram, tidak boleh. Nah, permasalahannya dalam hati loh, tidak kelihatan loh. Ya, yang menjadi problem permasalahan dalam hati, tidak terlihat. Antum di perjalanan, ya kesulitan mendapatkan sholat berjamaah, kemudian wis kok tak lakukna angger wis anjok kana itu kira-kira jam 1 atau jam 2 ya, di masjid ini kira-kira jam sekian saya akan melakukan sholat zuhur. Itu boleh karena antum sudah niat dalam hati akan melakukan di waktu yang dibolehkan. Tapi kalau tidak berniat sama sekali, ngenteni senggang, ngenteni sarampungnya, ini namanya sama saja sudah niat meninggalkan yang wajib. Nah ini muskilah yang hati-hati. Ibadah wajib tapi waktunya luas. Ya, ibadah wajib itu waktunya luas. Namanya al-wajib al-muwassa'. Ada di usul fikih, ada di pembahasan usul fikih. Ada beberapa ibadah wajib tapi waktunya luas. Apakah boleh seenaknya saya sholat jam zuhur tadi ya, jam 12, jam 1, jam 2? Tidak boleh seenaknya. Yang wajib awalnya itu ditunaikan sesegera mungkin. Kalau tidak mampu maka waktunya luas, maka kalau ditunaikan di waktu yang lain harus meniatkan wajibal azmu alaihi. Kalau tidak maka dia dengan sengaja meninggalkan perintah yang wajib dan hukumnya haram. Maka mengganti puasa Ramadan silahkan ya di waktu yang lain dengan syarat tadi wajibal azmu alaihi, dalam hati betul-betul niat mau mengerjakan yang wajib itu, tapi sekarang belum mampu. Tentukan mau kapan, mau besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi, sehingga niatnya jelas. Ya, sehingga dia itu ketika diperintah melaksanakan, tapi di waktu yang dia mampu, seperti itu. Wala yajuzu ta'khiru qada'ihi ila Ramadan akhar. Sudah jam 8:10. Gimana? Insyaallah cukup ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Insyaallah pembahasan berikutnya adalah orang yang punya wajib qada Ramadan tapi belum diqadha sampai Ramadan berikutnya sudah datang. Ya, itu permasalahan berikutnya. Ini banyak terjadi, kasusnya sangat banyak terjadi. Kalau di lingkungan antum tuh insyaallah antum orang-orang solehin muttaqin, enggak ada yang seperti itu. Tapi orang-orang umum ini sangat banyak ya. Menggampangkan mengqadha Ramadan, tidak terasa ternyata sudah sampai sidang isbat lagi ya, padahal masih utang qadha. Nah ini bagaimanakah, apakah wajib dia tetap tunaikan apa wis kadung wis liwatnya wis ya, apakah cukup dengan kafarah dan lain sebagainya. Insyaallah itu tema kita di pertemuan yang akan datang. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.